Kata Allah, demi keagunganku, aku tegaskan, sifat kehidupan ini akan berlangsung dengan cepat dan dekat. Bahwa kehidupan di bumi ini hanya akan bisa menjadi saksi manfaat sampai dengan pulang ke akhirat bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi ada pesan kepada kita, dimanapun berpijak di bumi ini, maka banyaklah berbuat amal saleh. Ke surga itu kan butuh bekal. Allah sudah siapkan di bumi ini, di dunia ini, berbagai macam aktivitas yang hasilnya untuk mendapatkan bekal ke surga itu. Jadi cari dengan semua kegiatan di bumi yang terbentang ini, berbagai kegiatan yang punya nilai, yang nilainya itu jadi bekal kita untuk pulang menghadap Allah dan berpotensi memasukkan ke surga. Itu yang sering kita sebut dengan pahala. Bagaimana doanya bisa dijawab? Sumber makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perangkat hidupnya haram. Jadi haram itu bukan hanya akan menutup sumber-sumber informasi kebaikan, tapi saat yang bersamaan juga bisa menghijab antara permohonan dengan jawaban doa yang Allah kabulkan. Ada orang yang mendapat kesempatan dari Allah untuk menghafal Quran. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Ada hamba-hamba Allah yang diperkenankan untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Cuma sayang nanti wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang diberikan kesempatan bisa menghafal Quran tapi zalim. Ayatnya digunakan bukan pada tempatnya. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Kita sering bermohon pada Allah, semoga semua kegiatan dunia kita menjadi hasanah. Di akhirat hasanahnya dibawa, ditampakkan lagi. Itu yang disebut di Quran surah kedua ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunianya hasanah, di akhiratnya ditampakkan hasanahnya. Saya ajarkan doa. Riwayatnya tersambung nanti. Silahkan nyambung sampai kepada riwayat-riwayat yang sahih untuk diamalkan. Baca ini khususnya di hari Jumat. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Cukup pendek tapi padat. Dalam sekali itu. Usahakan dibaca tiap Jumat sebelum selesai meninggalkan Jumatan untuk yang ikhwan laki-laki. Yang ibu baca ba'da asar bu, menjelang maghrib. Dawamkan itu setiap hari apa? Jumat khususnya. Boleh dibaca dalam setiap hari, setiap selesai sholat boleh. Tapi Jumat itu spesial. Ada orang diberi kesempatan untuk hidup di bumi. Kehidupan di bumi ini sejatinya mengumpulkan bekal untuk pulang. Karena di sini nggak ada yang abadi. Sementara semua yang hidup di bumi termasuk engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Orang-orang yang mampu mengambil peluang, mendapat warisan, kesempatan dari Allah beraktivitas di bumi, orang-orang yang beraktivitasnya benar, itulah yang akan mendapatkan warisan kebaikan sampai dia pulang ke akhirat nanti. Orang-orang yang dekat dengan Allah, dalam kondisi darurat apapun, terancam bagaimanapun, sekalipun dia dalam kondisi yang sangat membahayakan, akan diberikan ketenangan oleh Allah dalam jiwanya. Sekalipun kegelisahan itu tiba. Bukan nggak gelisah, nggak tenang, ada kegelisahan, cuman nggak akan lama. Balik lagi yakin Allah pasti berikan solusi. Itulah manfaatnya mendekati Allah. Semua aktivitas dalam Islam, agamanya disebut apa? Islam. Kenapa disebut Islam? Memberikan kesan kepada kita, kalau sudah masuk Islam mesti patuh pada ketentuannya. Orangnya Muslim, orang yang patuh. Jadi kita itu diminta patuh, jangan cuma berislam dalam ibadah ritual. Betul, sholatnya Islam, tapi lisannya tidak Muslim. Makanya kata Allah, kalau sudah Islam, lisannya berkata yang baik. Katakan yang baik-baik kalau tak mampu diam, kata Nabi. Nah, kemudian diminta kita kalau bisa melakukan itu, kalau sudah jelas, sudah paham, pertahankan itu sampai wafat. Hei orang-orang yang punya iman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan takwa itu cari wasilah untuk mengabulkan harapanmu. Ada yang dengan sedekah, ada yang dengan sholat, ada yang dengan berkhidmat. Niatkan wasilah mendapatkan kebaikan. Niatkan dengan ikhlas. Itu bisa menghilangkan kesulitan. Sahabat-sahabat Nabi sebelum masuk Islam sifatnya apa? Jahiliyah kan? Coba setelah masuk Islam, berubah menjadi baik atau tidak? Kehidupannya makin tenang tidak? Makin sukses tidak? Perhatikan, tidak ada satupun sahabat yang masuk Islam kecuali semua sukses di bidangnya.
Dan mereka semua bahagia. Coba lihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sukses jadi pengusaha. Hartanya banyak. Umar bin Khattab sukses. Ammar bin As sukses. Bilal itu sukses. Kisahnya sampai sekarang abadi. Bandingkan dengan sebelum masuk Islam. Di antum tuh kalau beramal soleh, kita, itu insya Allah nggak akan ada yang sia-sia. Anda itu kalau sudah masuk Islam, seharusnya bahagia. Ada jembatan kesuksesan yang akan didapatkan. Harusnya lebih tenang. Kalau belum didapatkan sepenuhnya, boleh jadi satu, saat ini kita belum jadi muslim yang kafah. Jangan-jangan saat sholat, muslim. Keluar dari situ pakaiannya ganti lagi, aurat kebuka lagi. Akhwat, ibu. Ke masjid numpang pakai mukena aja, keluar pakai rok mini lagi. Halo? Maaf ya. Kita tuh belajar supaya imannya menguat. Makin ingat Allah, pengen tobat, pengen meningkatkan amal soleh, pengen berbuat baik, pengen punya teman banyak. Antum berislam itu untuk menyatukan, bukan untuk memecah. Sholat subuh itu pokok, 2 rakaat itu pokoknya sholat. Yang furu'nya apa? Kunut misalnya. Kunut itu furu'iyah. Tapi harus tahu ilmu, supaya bisa saling mengerti. Kalau ada yang kunut, pelajari dulu dalilnya, jangan langsung simpulkan hukumnya dulu. Pelajari sampai paham kenapa dia kunut, apa dalilnya, bagaimana nasabnya. Kalau kunutnya silent sir, ada kunut yang silent. Ada. Rakaat kedua sebelum ruku. Tersambung ke Nabi dalilnya. Lewat Imam Malik. Jadi dibacanya nggak kencang, makmum dan imam bersamaan sebelum ruku. Ada yang dikeraskan. Versi ini kemudian dipopulerkan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Cuman memilih riwayat yang jahar. Kemudian ada versi yang nazilah saja. Ya, ini yang dari jalurnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ada kejadian, kunut. Tak ada kejadian, tidak kunut. Ada yang tidak kunut sama sekali. Nasabnya dari mana? Jalurnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Jadi kunut itu ada dalilnya, yang silent dengan jahar. Yang kunutnya nazilah pun ada dalilnya. Yang tak kunut pun ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya itu yang tidak sholat subuh. Kalau sudah paham begini, kata ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Utsaimin. Itu mazhabnya Hambali. Beliau nggak kunut subuh. Tapi fatwanya apa? Kalau Anda ada di belakang imam yang imamnya kunut, maka aminkan. Itulah faedahnya meningkatkan ilmu. Nah, kalau begitu nanti nggak akan ada saling tuduh, saling mengecilkan, saling merendahkan. Anda mau pilih yang mana silahkan. Saya nggak bisa paksa Anda. Saya misalnya dalam Al-Fatihah saya memilih yang Bismillah. Dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada 70 hadis. Anda boleh jahar, boleh silent, boleh nggak dibaca sama sekali. Boleh juga dibaca rakaat pertama keras, selanjutnya tidak. Ada 4 cara. Tapi kan nggak mungkin kita memilih keempat-empatnya. Yang 4 itu namanya manhaj. Ketika dipilih salah satu namanya madhab. Imam Syafi'i pilih yang jahar, madhabnya Imam Syafi'i. Bukan pendapat, bukan kelompok, tapi mengambil jalur yang tersambung ke Nabi, pilih salah satu. Sebab gak mungkin 4-empatnya. Imam Ahmad bin Hanbal pilih yang sir, silent. Imam Malik, Imam Abu Hanifah pilih yang gak pakai bismillah, langsung alhamdulillah. Semua ada jalurnya. Yang salah yang tidak salah. Jadi tidak ada hubungan dengan ormas di sini. Tidak ada hubungan dengan kelompok-kelompok dan sebagainya. Dipilih boleh, tapi jangan saling merendahkan. Silahkan pilih, tapi saling menghormati sesuai ilmu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat ya, karena sabar saat di dunia. Jadi ucapan selamat malaikat pertama kali itu sabar. Sabar ya, dari sekarang belajar. Sabar baca 1 ayat 1 hari. Sabar 1 halaman sehari. Nanti ada hasilnya. Ada manfaatnya sampai pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap insya Allah? Allah hanya akan menerima orang tobat yang sungguh-sungguh. Yang saat sadar dia salah, dia segera bertobat. Jadi rumus tobat itu kalau sadar salah, jangan ditunda, segera tobat saat itu. Nah, bagaimana ciri orang yang diterima tobatnya ketika dia benar-benar bertobat? Quran surah ke-39 ayat 53. Ya Muhammad SAW katakan, viralkan pada semua hambaku yang berlumur maksiat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tobat yang betul. Kalau dia benar, Allah ampuni semua dosanya. Ciri orang diampuni dosanya, maka semua kesalahannya akan tertutup, terjaga dia dari yang salah, dan berubah dia dengan perbuatan yang soleh.
Potensi itu dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya alamnya tinggi, SDM-nya tuh cerdas. Jangan dibatasi. Kalau kapasitasnya 1 giga, jangan turunkan cuma ke 1 mega. Ini cuma 1 jam sebelum belajar, sebelum ujian belajar. Makanya habis ujian lupa tuh. Ilmunya cuma dipakai buat lulus. Makanya setelah lulus, kelakuannya nggak seperti ilmunya. Lulus sarjana hukum, tapi dihukum juga. Lulus sarjana ekonomi, tapi korupsi juga. Itu yang menjadikan apa yang dipelajari nggak sesuai dengan apa yang dilakukan. Mahasiswi muslim nggak begitu. Insan beriman nggak begitu. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. La ilaha illallah.